kami, untuk bicara kepada kami, untuk nyatakan kehendak-Mu kepada kami, tiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau sudah tetapkan supaya kami dengar firman-Mu, supaya kami diteguhkan oleh firman-Mu, supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami mau supaya hanya Engkau saja yang bicara kepada kami. Dan kami tidak beri kesempatan kalau masih ada kuasa-kuasa saja mengganggu ibadah kami. Pada malam hari ini kami sehati dalam nama Tuhan Yesus. Kau segala kuasa jahat yang masih mengganggu ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa jahat beri. Dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa jahat tinggalkan tempat ini. Kau tidak berhak berada di tempat ini. Pergi dan jangan kembali lagi. Kami minta Roh Kudus, malaikat Tuhan penuhi tempat ini. Setiap pribadi Engkau bicara dengan cara-Mu sendiri. Kami sambut firman Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan. Tepuk yang keras, yang keras. Amin. Ya, sebelum duduk terus temannya dulu. Terus temannya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Ya. Ya. Oke, siapa yang pertama kali lihat saya di persekutuan ini? Siapa? Ada? Wajah lama semua? Ada ya? Ya, salam kenal. Tahun-tahun lalu mana? Ya mungkin masih baru ya. Tapi dibalik dulu, siapa yang sudah kenal saya? Masih ingat saya? Masih ingat ya? Oke, ya. Ya sudah. Ya. Kalau ke Bogor, mampir. Ya betul ya. Oke, saya membawa buku. Buku saya masih saya bawa yang 3 itu ya. Citra diri, kalau belum punya citra diri, punya buku citra diri maksudnya. Ini sangat bagus sekali. Saya rekomendasikan untuk baca karena ini jadi banyak berkat bagi banyak orang ya. Mulai remaja saya perhatikan sampai hamba Tuhan pun. Ya, kalau baca ini dia diberkati ya. Kemudian buku ini kayak yang lain, banyak untuk pelayanan, bisa baca menghadirkan kerajaan Allah. Kalau yang baru baca yang Finding Meaningful Life, yang kuning ini. Kemudian ada titipan buku anak-anak, anak-anak ya, untuk anak berarti ya. Ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ini. Enggak ada ini, ada yang kecil, ada yang itu ada yang aktivitas. Ini untuk anak-anak, tapi bahasa Inggris ini sama semuanya 5 euro. Kemudian CD lagu juga ya, CD lagu beberapa kumpulan, umumnya kumpulan lagu-lagu populer gitu ya, ada yang top tentang kehidupan dan lain-lain. Bisa dapat di situ. Kalau mau bantu pelayanan saya, silakan. Di situ satunya 5 euro aja ya. Kita nyanyi dulu. Ini agak keras sedikit supaya saya ini besok pulang dengan tenang. Lagunya yang hijau. Ya, oke ya. Yang bisa lagu ini boleh ya, kalau nggak bisa ya, ikutin saya ya. Kau Bapakku, Kau Allahku, darah-Mu tebus dosaku. Oleh karena bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Tiada kalah seperti-Mu, jadikan aku anak-Mu. Kau bawaku ke gunung tinggi, terbang bersama denganmu, bagai raja wali, bentangkan sayapnya, terbang semakin tinggi bersamamu, lewati
covernya lagi. Dari depan. Kau Bapakku, Kau Allahku, darahmu tebus dosaku, tebus dosaku. Oleh karena bilur-bilurmu aku disembuhkan. Tiada Allah sepertimu, jadikan aku anakmu. Kau bawaku ke gunung tinggi, terbang bersama. Coba ulangi lagi, coba lagi supaya gampang. Kau Bapakku, kita hafalkan ya. Kau yes, darahmu tebus dosaku. Oleh karena bilur-bilurmu aku disembuhkan. Tiada Allah sepertimu, jadikan aku anakmu. Kau bawaku ke gunung tinggi, terbang bersama denganmu bagai raja wali, bagai raja wali. Bentangkan sayapnya, terbang semakin tinggi bersamamu, lewati badai ku tak akan takut. Sebab Kau bersamaku, ku tak akan goyang. Sebab hidupku ada di tangan bagai raja wali, bagai raja wali. Bentangkan sayapnya, terbang semakin tinggi bersamamu, lewati badai ku tak akan takut. Sebab Kau bersamaku, ku tak akan goyang. Sebab hidupku ada di tangan-Mu. Sebab hidupku ada di tangan-Mu. Sebab hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Kira-kira perlu goyang, kenapa? Kenapa? Tadi itu kenapa? Sebab hidup kita ada apa? Di tangan Tuhan. Amin. Oke, sekarang khotbah beneran. Tapi tadi itu juga udah khotbah itu. Ini saya kasih judul tidak ada rencana Tuhan yang apa? Ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Percaya nggak tidak ada rencana Tuhan yang gagal? Ya, termasuk rencana Tuhan dalam diri kita. Nah iya, tinggal kitanya sendiri ya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita baca satu ayat, 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang saya katakan amin.
Nah, ini tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita ngerti akan hal ini, berarti kira-kira kita demikian. Kalau hidup kita tidak mau gagal, carilah rencana Tuhan yang pasti dan libatkan diri kita dalam rencana Tuhan. Amin. Cari rencana Tuhan yang pasti. Bagi saya ada rencana Tuhan yang pasti. Apa? Yaitu seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Maka Injil akan diberitakan ke seluruh bumi. Maka Tuhan akan datang kalau semuanya sudah diberitakan Injil. Maka saya akan terlibat dalam rencana Tuhan itu. Secara spesifik saya harus cari tahu. Itu sebabnya kalau saya pelayanan ke sana sini, saya lihat rencana Tuhan yang tidak akan gagal. Tuhan, aku mau libatkan diri saya dalam rencanamu yang tidak akan gagal. Memuridkan segala bangsa. Itu rencana Tuhan. Itu adalah amanat agung. Saya nanya, amanat agung pasti terjadi. Amin. Ya, kalau amanat agung pasti terjadi, itu rencana besar Tuhan di dalam dunia ini. Saya mau libatkan diri saya. Amin. Kalau saya di gereja, kalau saya menggembalakan, saya memuridkan segala bangsa. Kalau saya di sini, saya mengajar orang. Ya, di mana saja di Amerika, Australia, saya memuridkan orang. Saya tidak hanya sekedar entertain orang. Saya tidak hanya sekedar membuat orang senang saja. Saya tidak membuat orang lain sekedar terhibur dengan lumayan lah. Gimana selesai dengan khotbah? Lumayan, lucu orangnya. Enggak hanya sekedar begitu. Saya mengajar orang. Saya ngajarkan firman Tuhan supaya mereka mengerti firman Tuhan. Selesai ngajar harusnya ada peningkatan. Amin. Selesai orang itu dikasih tahu firman, harusnya lebih kuat imannya, kasihnya lebih kuat, pengharapannya kepada Yesus harus lebih kuat. Dia harus menjadi lebih murid yang naik kelas, betul enggak? Kalau dari dulu terus menerus ya, SD 6 tahun, SD kelas 1 terus. SD-nya 6 tahun tapi kalau kelas 1 terus, ya itu bukan SD naik kelas itu namanya. Walaupun dia senang sekolah, walaupun dia enak sekolah, ini bukan masalah enak atau tidak sekolah, naik kelas atau tidak. Amin. Nah, saya mau kasih tahu, saya mau terlibat dalam pemuridan yang semacam itu. Kita baca ayat yang lain. 1, 2, 3. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya, iya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, rencana Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Nah, bahkan disebutkan di balik ini. Kita sudah tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Nah, kita lihat tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang apa? Fasik. Jangan pernah pikir kita jadi orang fasik, melakukan tindakan fasik dan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tidak akan pernah ada. Awalnya mungkin ya. Awalnya kita pikir enak, gampang ini, enak ini mulus ini kalau pakai jalan-jalan yang apa ini licik dan sebagainya, mulus enak. Tapi saya mau kasih tahu, nah ini dia, perhatikan ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk, mungkin tentram sebentar kalau kita hidup fasik. Betul nggak? Ya. Kalau kita hidup pas, malah kadang-kadang orang begini, udahlah, nggak usah dipermasalahkan lagi daripada nanti ribut-ribut. Maksudnya kompromi begitu. Ya. Mungkin benar nggak ribut. Ya. Udahlah, nggak usah dipermasalahkan itu kan ya sudah kan, kita namanya juga manusia, kita harus masih begini. Udah nggak usah dipermasalahkan, maksudnya yang nggak usah ditegur, nggak usah diapakan begitu ya. Nggak apa-apa daripada ribut, benar nggak ya? Ya benar. Tuhan juga baik, namanya juga kita juga manusia ya, nggak sempurna kan ya, tapi kita kompromi. Saya katakan itu bisa tenang sementara. Mau ini ketentraman untuk selama-lamanya.
Kadang-kadang, perhatikan ini, perhatikan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh, bukan dibalik. Di mana ada damai sejahtera, di situ akan tumbuh kebenaran. Enggak, firman Tuhan enggak katakan demikian. Kadang-kadang damai tapi gersang. Ngerti damai tapi gersang? Ya damai kayak kalau misalnya di orang ketangkep polisi, Pak damai Pak ya. Itu damai tapi apa? Gersang. Sesama orang sama-sama salah, diam aja deh, damai, tenang, ya. Suami istri sama-sama melakukan hal yang tidak benar, damai. Pemuda-pemudi sama-sama melakukan nggak benar, damai. Jangan usah bermasalahkan. Tapi hancur hidup kita kalau tidak ada kebenaran. Hidup harus di dalam apa? Kebenaran. Ngerti apa yang saya maksud? Orang Belanda ngerti nggak? Oh ya sudah. Kebenaran itu harus ada. Iya benar. Kalau tidak ada, walaupun nampaknya tenang, walaupun nampaknya damai, bukan damai. Damai yang benar, pertama itu harus ada kebenaran. Kebenaran itu harus ada. Tanpa ada kebenaran, damainya itu damai sementara. Damainya itu tidak untuk selama-lamanya. Di sini, di mana ada kebenaran, dibalik, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Bukan hanya sekedar cari damai. Ada orang cari damai, tetapi dengan cara yang tidak benar. Tetapi harus kebenaran dulu. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kadang-kadang untuk kebenaran sedikit-sedikit ribut. Iya, agak sedikit ribut. Enggak percaya. Betul nggak? Kadang-kadang untuk melakukan kebenaran agak sedikit ribut. Tapi kalau ribut terus, ya teman-teman ribut. Betul nggak? Iya, kalau tukang ribut ya, kalau ribut. Oh iya, tukang ribut itu nggak benar, memang betul nggak? Oh iya. Tapi untuk melakukan kebenaran, kadang-kadang kita harus konfront. Kadang-kadang kita harus ribut dikit untuk mempertahankan apa? Kebenaran. Betul. Kadang-kadang. Tetapi kalau itu kita jalankan, setelah itu baru ada ketentraman untuk apa? Selama. Ngerti nggak apa yang saya katakan? Nah iya, orang Belanda pasti ngerti ya. Nah karena kita diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib, gimana tadi? Tuhan punya rencana, rencananya itu tidak akan apa? Gagal. Termasuk rencana dalam hidup kita nggak? Kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, terserah. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau masuk dalam rencana Tuhan, rugi sendiri. Nah, oke. Tuhan ciptakan kita dahsyat dan ajaib. Semua katakan dahsyat dan ajaib. Tuhan ciptakan saya dahsyat dan ajaib, dan Tuhan itu punya apa? Tujuan dalam hidup saya. Dan tiap kita Tuhan punya tujuan beda-beda. Ya, makanya Tuhan ciptakan kita ini beda-beda. Kalau nggak percaya, coba lihat kanan kiri. Kalau cuma lihat depan aja, kanan kiri. Coba lihat kanan kiri. Beda-beda nggak itu? Beda. Wajahnya lucu-lucu nggak itu? Lucu. Nah itu beda-beda. Aneh-aneh. Kita juga mungkin aneh dengan yang orang yang sebelah kita. Iya beda begitu ya. Kok bisa Tuhan menciptakan beda? Nah Tuhan ciptakan beda dengan tujuan yang berbeda. Tapi tujuan kita ini berbeda-beda, semuanya memuliakan Tuhan. Tetapi kita punya tujuan yang spesifik dalam hidup kita yang berbeda dengan orang lain. Kita berbeda. Karena memang Tuhan ciptakan kita apa? Beda. Tuhan punya rencana dalam diri saya. Terima kasih Tuhan. Nah, kalau kita punya tujuan hidup yang lain, ini berbahaya. Saya harus mencapai apa yang Tuhan sudah apa? Tetapkan bagi saya. Kalau saya mencapai ini, mungkin tidak terbaik. Mungkin baik, tapi tidak terbaik. Bisa juga bukan hanya baik, tetapi bisa menjerumuskan saya. Bisa? Iya. Ada rencana yang lain, ada rancangan yang lain yang bisa menjerumuskan kita. Saya kasih tahu, capailah rancangan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Amin. Dan untuk mencapai itu, perhatikan, Tuhan punya jalan yang beda. Gak mesti harus lurus, gitu. Gak mesti seperti yang kita pikirkan. Ya, Tuhan punya jalan yang tersendiri, yang berbeda dengan orang lain. Jalannya Pak Paul, Pak Marcel, Pak Freddy beda. Kalau saya lihat Pak Freddy ini orangnya berhasil, saya
mikir, wah saya harus bisa berhasil Kak Freddy. Maka saya niru-niru Pak Freddy. Pak Freddy dulu jualan pecel, saya misal begitu. Ya, Pak Freddy senyumnya gini-gini, saya juga ingat sini. Saya nanya, saya bisa berhasil Pak Freddy kan? Paling tidak bisa, betul kan? Karena Tuhan ciptakan Pak Freddy beda dengan saya. Betul kan? Latar belakangnya semuanya beda. Kita diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib dengan satu keinginan tertentu, dengan tujuan tertentu yang berbeda, dan jalan hidup kita ini beda-beda. Itu sebabnya ikutin apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan luar biasa, kalau kita ikutin apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, tenang saja, Tuhan tetapkan kita untuk menjadi, semua kata lebih dari apa? Pemenang. Semua katakan lebih dari pemenang. Percaya nggak Tuhan tetapkan kita lebih dari pemenang? Nah, kalau Tuhan tetapkan kita menjadi lebih pemenang, dengarkan, jalani jalan hidup ini. Karena kalau kita jalani jalan hidup yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, jalan itu kemenangan. Kadang-kadang kita tidak berani menjalani jalan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu agak belok sedikit, kok kenapa Tuhan mestinya kayak begini? Kita cari jalan sendiri. Nah, ini yang agak repot. Oke, sekarang saya tanya. Tuhan katakan kita ini naik dan tidak apa? Turun. Sekarang saya tanya. Siapa yang pernah ke puncak, ke Bogor? Puncak sana itu? Bogor, pernah ya? Nah, ini kesaksian ini ya. Yang sana bukan pernah, kemana aja? Teratas. Ya, oke, tanya. Karena saya orang Bogor, jadi saya yang pernah ke puncak Bogor, ada puncak, ada tempat yang namanya puncak. Ya, Gunung Gede itu namanya puncak. Berarti puncak itu memang puncak. Ya, untuk mencapai ke puncak, katakanlah dari Jakarta ya, dari Jakarta ke puncak. Berarti kalau saya dari Jakarta ke puncak atau di Bogor aja lah. Bogor itu kaki gunung. Ya, dari Bogor ke puncak berarti naik nggak jalannya itu? Naik. Dari Bogor ke puncak berarti saya mau mencapai puncak, yaitu puncak. Sekarang saya nanya kepada yang angkat tangan tadi, apakah semua jalan naik? Tidak. Hah? Semua jalan naik terus begitu? Kayak jalannya kayak piramid gitu. Bukan hanya belok-belok, apakah pernah turun? Pernah. Berarti kan? Jadi jalan ke puncak pun pernah turun. Tetapi kalau kita jalan yang penting ada arah ke puncak. Oh, ke puncak. Bener jalannya ke puncak ini. Yang penting bener, jangan nggak bener. Oh, jalannya ke puncak. Puncak. Loh, kok menurun? Puncak, tapi menurun. Dijalani nggak? Jalan. So, kalau kita tidak menjalani jalan ini, nggak akan bisa sampai ke puncak. Ngerti nggak? Kadang-kadang jalan yang Tuhan berikan kepada kita sepertinya menurun, dan mungkin secara jasmani menurun. Nah, begitu kita menurun, gak enak ya, balik lagi lah. Lebih tinggi di sini daripada di menurun. Gak akan sampai ke puncak. Ngerti? Nah, kita gak mau jalan. Yang penting benar jalannya ke puncak. Ya, kalau jalannya benar ke puncak, walaupun kerikil, walaupun agak belok dikit, walaupun saat itu agak apa? Tetap kita jalani. Toh nanti juga akan apa? Dan nanti akan sampai ke puncak. Disitulah kadang-kadang orang pada waktu jalannya turun. Begitu turun, kan di sini lebih tinggi. Ya benar lebih tinggi. Tetapi berarti kita kadang-kadang itu ada puncak begitu, ada puncak nomor 1, puncak nomor 2, tapi puncak beneran itu begitu. Kalau kita tidak berani untuk meneruskan, maka kita tidak akan sampai ke puncak yang sesungguhnya. Ngerti nggak yang saya maksudkan? Jalani jalan hidup kita. Ya, walaupun sepertinya kayak gimana. Yang penting itu jalannya benar. Itu, ya, benernya itu. Ya, arahnya kemana ke? Puncak. Jangan ke sini aja. Betul, nggak bisa. Jalan itu nggak ada setahu saya di seluruh dunia. Tolong selidiki kalau ada, kasih tahu saya, nanti saya masukin ke gitu ya. Jalan ke gunung itu lurus saja begitu. Ada? Nggak ada. Mereka nanti bisa gerak jatuh.
Nggak ada jalan itu kayak piramid terus saja itu. Itu pasti kalau sampai ke puncak itu harus kadang-kadang harus muter dulu, betul nggak? Supaya memang benar-benar sampai ke puncak. Hidup kita pun juga demikian. Saya mau kasih tahu, kalau kita jalani jalan hidup ini, karena Tuhan telah tetapkan kita sebagai pemenang, maka kalau kita jalani itu kemenangan adanya. Amin. Berarti pemenang itu bukan berarti selalu menang. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ini gagal, betul nggak? Tapi nggak apa-apa. Ya, gagal jalani, nanti juga apa? Menang. Ya, walaupun jatuh bangun lagi, nanti juga menang. Amin. Pemenang itu bukan berarti tidak pernah kalah. Ya. Juara sepak bola dunia negara mana? Nggak ngerti sepak bola orang jarang nonton sepak bola atau gitu. Juara sepak bola dunia negara mana? Spanyol. Kurang tahu ya. Jarang nonton sepak bola ya. Suka baca Alkitab ya. Suka puji Tuhan. Ya. Sekali-sekali nonton boleh. Juara sepak bola dunia itu Spanyol. Spanyol pernah kalah nggak? Kenapa pernah kalah jadi juara? Karena momen-momen penting dia apa? Menang. Gagal, perbaiki lagi, coba lagi. Ya. Pada momen-momen penting menang. Nah yang penting ini dalam pertandingan Piala Dunia itu terakhirnya ke finalnya dia menang atau kalah? Menang. Tuhan tetapkan kita menjadi lebih dari walaupun kita ini masih gagal, tapi karena Tuhan tetapkan kita menjadi lebih dari pemenang, maka terakhirnya nanti apa? Berarti pemenang itu nanti juga, semua kata menang, nanti juga terakhirnya bapaknya juga tuh nanti juga menang. Berarti kita berani jalani hidup ini. Yang percaya katakan amin. Nggak apa-apa. Oke, perhatikan. 1, 2, 3. Tetapi yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Nah, ini penting sekali. Ini awal tahun Tuhan kasih kepada saya untuk dikasih kepada jemaat ini. Tetapi yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Kenapa? Karena banyak orang melepaskan pegangannya kepada Yesus. Apa yang Tuhan kasih dilepaskan. Nah ini berbahaya. Ya, satu ayat lagi kita baca, 1, 2, 3. Aku datang segera, peganglah yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil. Nah, ini secara umum, yang lain ini secara umum. Ya, kepada jemaat, ada 2 jemaat. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, sedangkan ini juga, aku datang segera. Berarti ada kepada 2 jemaat, yang satu ini secara umum, ya. Yang ada padamu siapa? Yesus, keselamatan yang kita ada. Mungkin kita ada kesempatan beribadah. Ini ada pada kita, puji Tuhan. Betul nggak? Keluarga yang baik. Itu puji Tuhan, Tuhan kasih anugerah nggak? Nah itu pertahankan. Itu puji Tuhan. Tuhan kasih itu semua. Kesempatan untuk melayani itu anugerah bukan? Yes, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ada padamu itu pegang itu. Jangan seorang pun ambil. Bahkan kalau kita sudah melayani dan kita dapat mahkota, ya, mahkota itu jangan sampai direbut orang lain. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Puji Tuhan, kita berada di jalan yang benar. Kita Tuhan sudah tetapkan kita menjadi lebih dari pemenang. Sebenarnya Tuhan sudah kasih itu kepada kita. Tuh, kasih ya. Puji Tuhan kita dapat ya. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang kita lihat kiri kanan. Nah, gitu ya. Kita ngambil yang lain. Nah, perhatikan ini. Ini perhatikan, penting sekali. Wah. Saya nanya ya. Kalau Tuhan suruh kita, misalnya Tuhan suruh kita naik ke atas pohon, kita mau nggak? Tuhan yang suruh nih, mau. Bisa naik pohon? Ya, bisa-bisain karena Tuhan yang suruh. Misal Tuhan suruh kita naik ke atas pohon, mau nggak?
Misalnya salah satu cabang lah di sini nih, di sebelah sini nih, di sebelah sini misalnya. Oke, kamu berada di cabang sini, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu di cabang sini, ya, kata Tuhan. Oke, waduh enak Tuhan, buahnya asik-asik, terima kasih, cabangnya kuat, batangnya kuat, terima kasih di sini, ya. Kemudian datang iblis. Iblis katakan, turun lo. Misalnya ini, bang ya. Bang, turun. Yang ngomong siapa? Iblis. Mau turun nggak? Hah? Tuhan suruh tadi, pokoknya bang, kamu di sini loh bang. Jangan turun kata Tuhan. Pokoknya kalau saya suruh kamu di situ, kamu jangan mikir apa-apa. Pokoknya saya pesenin kamu ada di situ. Ya, nurut kan sama Tuhan. Oke, kemudian datang iblis. Tuhan nggak tahu pergi kemana lah. Nggak pergi, ada saya di mana. Kadang-kadang Tuhan itu ada tetapi tidak memanifestasikan dirinya, ngerti nggak? Ya, oke. Tiba-tiba iblis datang. Bang, turun. Mau turun nggak? Enggak. Dan iblis, awas kalau kamu nggak mau turun ya. Iblis pergi bawa gergaji. Nah, kemudian dia kesini, bang, kalau kamu nggak turun, ini saya gergaji, bang. Nggak turun, enggak? Enggak, bener. Enggak. Udah. Gak mau mulai digergaji sama iblis, kerak. Tinggal separuh. Nah, pada waktu tinggal separuh itu sudah bergerak perudahannya. Wah. Please, jangan gergaji. Nah, saya namanya iblis. Kalau sama kamu digergaji terus kecuali kamu mau turun. Kalau enggak saya gergaji sampai habis. Sudah tinggal seperempat. Turun. Wah, hebat juga. Iya, setelah ini dia kawan saya gitu ya, mungkin nggak mau dia. Benar nggak mau ya? Kenapa nggak mau? Padahal udah kita melihat tempat kita di mana berada, ya, tempat kita buah-buahannya enak, tempat kita kedudukan kita digergaji oleh iblis, pastinya bergerak-gerak, ya, mau jatuh, tetap. Tepuk tangan itu Bapak. Lupa tepuk tangannya kayak gini. Tepuk tangan yang benar. Gitu. Kita harus tetap berada di dalam rencana Tuhan. Amin. Kita tetap harus berada di mana Tuhan suruhkan kita berada. Walaupun kita melihat tempat kita ini digergaji oleh iblis, walaupun tempat kedudukan kita ini terlihat bergerak-gerak, ya, iblis digergaji terus. Tapi saya kasih tahu, kita tetap harus berada di dalam rencana Tuhan. Amin. Saya alami. Dan saya juga lihat teman-teman saya yang melakukan firman Tuhan, yang melayani Tuhan, tetap berada di tempat walaupun digergaji iblis. Saya mau kasih lihat, berkali-kali saya perhatikan kasusnya kayak begini. Kita digergaji, kita lihat Tuhan, tolong Tuhan, aku tetap berada di dalam rencana. Itu digergaji, benar-benar digergaji, putus digergaji, maka akhirnya iblis dan pohonnya ini tumbang. Tetapi Tuhan tetap menjagakan dahan ini, tetap walaupun yang iblis sama pohonnya tumbang. Kenapa? Tuhan punya kuasa untuk menjaga dahan kita. Amin. Tuhan mampu jaga dahan kita, tidak perlu tergantung apa? Pohon. Tuhan punya kuasa? Yes. Tuhan punya kuasa untuk jaga di mana kita berada, tidak tergantung batangnya. Tidak tergantung pohonnya. Mungkin secara logika memang demikian, tetapi Tuhan punya kemampuan di atas yang kita pikir-pikirkan. Amin. Tetap berada di dalam rencana yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Ya, kita 1, 2, 3, nggak usah baca ini. Kita harus sadar apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam apa hidup kita. Kalau saya tulis kuning tegak ini berarti ini komentar saya. Ya, kalau yang miring sama putih itu firman Tuhan, ya. Kita harus sadar apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita.
Kalau kita nggak ngerti apa yang Tuhan sudah kerjakan pada kita, maka kita akan menganggap hal itu remeh dan murah. Saya mau kasih tahu, Tuhan angkat kita menjadi anaknya. Amin. Tuhan kuduskan kita, Tuhan kasih status baru kepada kita, dan Tuhan pulihkan hidup kita. Itu tidak bisa digantikan oleh perkara-perkara yang lain. Di dunia ini kita menjadi duta-dutanya Kristus. Ini luar biasa. Ya. Nah, gini, kita harus yakin status kita di dalam apa? Kristus. Itu tadi status kita itu apa? Kita sudah lahir baru, di dalam Kristus lahir baru. Kita ini dipulihkan. Kita ini jadi duta-dutanya Kristus. Waduh, luar biasa. Bahkan kita menjadi mahkota kerajaan dari kerajaan Allah. Waduh, ini jangan itu diganti oleh perkara-perkara lain. Kalau kita ngerti apa yang kita dapatkan di dalam Kristus, kita harus tahu apa yang kita punyai juga di dalam Kristus. Ya, nah ini gambar apa ini? Ya, kunci. Ya, anak pernah kecil nggak? Pernah kecil. Atau pernah punya anak kecil nggak? Siapa yang pernah punya anak kecil kayak gitu? Ya, anak kecil itu gratil. Apa aja dia bahkan dipegang. Nah ini, saya punya 2 anak, dua-duanya juga gitu. Apa-apa dipegang. Kalau dia sudah pegang, kita sampai mati ya, dia kadang-kadang bilang hati-hati. Pada waktu dia pegang, kemudian kita rebut apa yang dia pegang, nangis nggak? Nangis. Justru pada waktu itu kalau malah kita ambil. Nah kadang-kadang saya itu anak saya ini mau berangkat kerja, tuh kuncinya di bawah. Bukan nangis juga ya. Caranya enggak gitu caranya. Nah ya, caranya kalau dia pegang kunci, nah pegang ini, ya. Nah ya, kalau dia supaya itu dia lepas, kita kasih hal yang lain yang lebih apa? Iya, lihat gitu ya. Nah lihat itu pada waktu ngelihat itu diambil kan, ambil ini. Nah ini maka ini kadang-kadang bukan nggak usah diambil, kadang-kadang itu langsung apa? Dilepas sampai dia ngambil ya. Nah, ngerti nggak? Ya. Tapi saya mau kasih tahu, iblis melakukan cara yang sama supaya kita melepaskan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hati-hati. Kalau kita rebut, dia nggak bisa. Please, kita nggak mau, betul nggak? Tetapi iblis iming-iming. Nah begitu kita, aduh enak juga, ini gratis, nggak apa-apa, ini nggak salah, nggak dosa, mungkin juga nggak dosa, bisa bukan dosa. Tapi begitu kita raih dia, kita terpaksa harus melepaskan apa yang kita sudah kita pegang. Dilepas kita. Nah itu yang Tuhan banti-banti. Peganglah apa yang ada. Jangan itu dilepas. Jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Saya harus pesan ini, ya. Saya pesan kepada jemaat saya percaya ini pesan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini sudah melayani Tuhan. Mungkin nggak usah melayani Tuhan lah. Sudah terima Yesus. Tuhan sudah pulihkan status kita anak Allah. Kita ini pewaris kerajaan surga. Apalagi yang sudah melayani, Tuhan kasih mungkin mahkota. Kita nggak ngerti mahkota itu, kita lepaskan karena meraih yang lain yang diiming-iming oleh iblis yang adalah fana. Saya mau kasih tahu, saya ada di tempat ini, saya percaya Tuhan kasih peringatan. Jangan lepaskan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Kalau kita ngerti apa yang jadi pegangan kita, yang Tuhan sudah kasih yang sangat berharga itu, jangan sampai dilepas. Ya, nanti ceritanya. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. 1, 2, 3. Betapa kaya
wilayahnya, kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang. Siapa orang-orang kudus? Kita yang dikuduskan. Amin. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Kalau kita ngerti kemuliaan apa bagian yang ditentukan bagi kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak mau tukar dengan yang lain. Amin. Jangan mau diiming-imingi, nah ini nanti gitu. Amin. Amin. Jangan mau. Ya. Karena yang kita sudah punya itu sangat berharga. Amin. Luar biasa berharga. Ya. Oke, saya cerita sesuatu ini. Ya. Ini ada satu cerita zaman dulu. Orang kalau ini raja-raja berperang, perang beneran kayak ya sekarang juga perang beneran begitu. Tapi zaman perang waktu perang gitu. Begitu. Sekarang kan nggak model lagi perangnya begitu ya. Ini perang kayak yang di TV zaman dulu gitu loh, apa pakai pedang, pakai apa ya. Nah, ini seorang raja muda, dia menguasai daerah-daerah sekitarnya karena dia ambisius, dia kita kuasai mereka ya, kuasai, kuasai kerajaan itu, kuasai. Nah, suatu ketika dia mau kuasai satu kerajaan, dia berada di hutan mau strategi untuk mengalahkan satu kerajaan. Ya. Sementara dia berada di hutan, itu dia istirahat, dia berstrategi, ya. Tiba-tiba dia melihat ada monyet turun dari pohon, ya. Waktu dia turun dari pohon, dia diamin saja. Monyet ini mendekatin kemah, ya, dia kasih tahu ngapain monyet itu. Ternyata dia ngambil kacang banyak kacang itu diambil sama monyet itu, ya. Udah dapat banyak kacangnya, kemudian dia naik ke atas apa? Pohon. Ya. Pada waktu dia naik ke atas pohon, separuh di atas pohon begitu, kemudian ada satu kacang jatuh. Begitu dia lihat satu kacang jatuh, langsung kacang jatuh begitu. Langsung dia ambil kacang yang jatuh. Nah, tapi pada waktu dia ngambil satu kacang yang jatuh, kacang-kacang yang lain jatuh semua. Ini raja muda lihat ini dia. Bodoh, dasar monyet ya, bodoh. Tapi kemudian dia, iya, kalau gitu saya juga jangan kayak apa? Saya punya kerajaan yang baik, punya keluarga yang baik, punya rakyat yang baik-baik, penduduk saya baik-baik, dan tanah saya juga subur juga, makmur juga. Kenapa saya ngejar-ngejar hal yang tidak pasti, yang saya berisiko? Betul nggak? Saya ini bisa masalahin, betul nggak? Saya bisa masalah, keluarga saya juga bisa masalah. Ya, waduh, kenapa bodoh-bodoh begini? Ini monyet mah bodoh juga, tapi saya juga jangan kayak apa? Nah, iya. Jadi dia benar juga. Kenapa? Akhirnya dia perintahkan kepada pasukannya, kita kembali ke kerajaan kita dan kita bangun kerajaan kita dengan sebaik-baiknya. Dia kembali dan dia bangun kerajaannya dan kerajaannya menjadi makmur. Ya, kira-kira seperti demikian. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan gara-gara sesuatu yang lain kita harus melepaskan yang lebih berharga. Amin. Ya, udah. Kita baca 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mammon. Dalam hal tentang Allah, kita tidak bisa menduakan Allah. Kalau kita mengiring Tuhan benar-benar, dan kalau kita pegang Tuhan kita Yesus, ya cuma satu Yesus. Amin. Jangan ada Allah yang lain. Salah satu, semua perintah itu penting semua, tapi salah satu perintah yang itu membuat merobek hati Tuhan, itu menduakan Allah. Betul kan? Ya, itu istilah Alkitab berjinah secara rohani. Ya, itu menduakan Allah. Kalau kita pegang Yesus, satu saja pegang Yesus.
Itu adalah Tuhan dalam apa? Diri kita. Dia adalah Raja di dalam diri saya. Begitu saya menduakan Allah, maka Tuhan justru akan undur dari tahta hidup kita. Ya, kira-kira demikian. Seringkali Yesus bukan satu-satunya ilah dalam hidup kita. Kalau kita mengiring Dia, harus benar-benar Dia satu-satunya ilah dalam diri kita. Kadang-kadang awalnya kita bisa memilih keduanya, namun saatnya kita harus memilih apa? Salah satu harus kita pilih. Gini, mungkin awalnya kita bisa pegang dua-duanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi tetap jalan yang bukan kehendak Tuhan dijalankan. Saya nanya, jalan Tuhan dengan jalan dunia bisa sama nggak? Bisa sama, tapi tidak selalunya sama. Bisa sama nggak? Jalan Tuhan dengan jalan dunia bisa sama nggak? Tidak selalu, tapi misalnya bisa. Bisa sama nggak? Bisa. Kadang-kadang bisa Pak, sama. Tapi suatu ketika pasti akan apa? Berbeda. Betul nggak? Kadang-kadang kita bisa pegang dua-duanya dalam satu saat, tapi ada saatnya kita harus memilih. Semua katakan harus memilih. Harus memilih. Ya, tidak bisa kita pegang dua-duanya. Kalau pegang Yesus, kita harus memilih untuk menyingkirkan salah satu. Dan saya mau kasih tahu keputusannya, jangan pada waktu benar-benar ini pisah, kemudian kita memutuskan, itu sudah terlambat. Keputusan pada saat sekarang ini, kita ini sudah dalam keadaan terdekat sama Tuhan atau beribadah, kita sudah putuskan kalau nanti berseberangan antara jalan saya dengan jalan yang lain, saya harus pilih jalan Tuhan. Jangan nanti pada waktu berseberangan baru milih, gimana ya, udah terlambat. Atau percobaannya yang sangat berat sehingga kita akhirnya sulit. Nah, pada waktu sulit pun seringkali masih dipertahankan kedua-duanya. Jadinya apa? Kecebur. Ya betul. Ya. Kalau bahasa Jawanya keselangkang. Gak bisa dua-duanya, hancur kita. Nah, di sini ini ya, ini bahayanya. Kita tetap masih tahu pertahankan dua-duanya. Nah, pilihan seharusnya diputuskan dari awal. Sehingga saatnya kita harus melepas yang satu, maka tidak apa? Sudah diputuskan. Ya, begitu kita pada saat dicobai, kita harus memutuskan. Bingung. Seringkali saya lihat dua-duanya dipegang, dua-duanya dipegang. Jalan Tuhan, jalan dunia dipegang. Wajar, dua-duanya nggak jadi. Tidak bisa kita selalu memilih keduanya dalam soal apa? Oke, sekarang saya nanya, ambil contoh yang paling jelas saja. Yudas Iskariot. Saya nanya, Yudas Iskariot itu menjual Tuhan dengan uang berapa? 30 keping perak. Sekarang saya nanya, bagi Yudas, Yesus dengan 30 keping perak, dia lebih mencintai Yesus atau lebih mencintai 30 keping perak? Saat dia tahu Yesus disalibkan, 30 keping perak itu dia bayar. Berarti sebenarnya dia mencintai 30 keping perak atau mencintai Yesus? Yesus. Betul nggak? Ngerti nggak? Halo? Sebenarnya tapi dia mau Yesus, tapi 30 keping perak juga mau juga. Nah itu tante repotnya. Ngerti nggak? Bagi Yudas, malah dia gantung diri waktu Yesus disalibkan, ya. Dia gantung diri waktu Yesus ditangkap, dia gantung diri. Kenapa? Karena dia mau dua-duanya. Dia pikir Tuhan itu hebat, gak akan bisa ditangkap. Tuhan kita orang mati bisa bangkit. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Dia mau dua-duanya. Bahkan sebelumnya dia itu ngambilin duit dari kas, dia pegang kas, dia ngambil, gak ketahuan. Aduh, asik juga ya.
jadi murid Yesus, tapi dapat duit masih nggak sih. Nah itu, dia pertahankan terus menerus. Padahal Tuhan sudah kasih kesempatan sebenarnya, nggak bisa kamu pegang dua-duanya, betul nggak? Tapi dia tetap dua-duanya dipegang dua-duanya. Iya, ikut Yesus, tetapi hidup fasik tetap aja dipegang terus menerus. Gak apa-apa itu, iya gak apa-apa, gak ketahuan. Itu, ya, tetapi tidak bisa begitu terus menerus. Suatu ketika ini Yudas harus memilih. Amin. Harus memilih, harus putuskan pilihannya. Di sini sudah di crossroad, sudah di persimpangan jalan, udah tidak bisa lagi kamu pertahankan dua-duanya lagi. Kalau itu masih bisa, Tuhan masih kasih kesempatan, itu anugerah, masih jalan grace period maksudnya, ya. Tetapi saatnya harus memutuskan sesuatu. Amin. Lalu Yudas tetap mau dua-duanya. Di sini problemnya. Ya, saya juga kasih tahu kepada Bapak Ibu yang saya kasih, jangan pilih dua-duanya. Sebenarnya pilih dua-duanya itu sama saja dengan gak pilih dua-duanya. Gak betul. Ya. Justru di sini kita harus memutuskan dari sejak awal. Tuhan, kalau itu harus aku pilih, aku akan memilih Engkau. Amin. Ya. Kapan kita putuskan? Sekarang kita memutuskan. Sebelum harus memilih, saya sudah memutuskan kalau berseberangan, maka saya akan memilih Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Ya, tepuk tangan yang benar. Putuskan sekarang. Amin. Putuskan apa? Sekarang. Kalau harus memilih, maka saya akan tetap pegang Yesus dan lepaskan yang lain. Amin. Yang percaya katakan amin. Nyanyi lagi. Ya. Kalau Allahku, karena Dia adalah Bapa kita. Amin. Kalau harus memilih, saya akan pilih Tuhan saya di atas semua yang lain. Ya. Kamu Bapakku, ganti. Kau Allahku, darahmu tebus dosaku. Oleh F5 bilur-bilurmu aku disembuhkan. Tiada Allah sepertimu, jadikan aku anakku. Kau bawaku ke gunung tinggi, terbang bersama denganmu, bagaikan seperti bagai raja wali. Bentangkan sayapnya, terbang semakin tinggi bersamamu, lewati badai ku tak akan takut, sebab Kau bersamaku. Ku tak akan goyah, sebab hidup ada di tanganmu. Musik saja, nyanyikan lagu ini semuanya, tutup kepala, tutup mata, renungkan firman Tuhan. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saya sebagai hamba Tuhan katakan, ikuti rencana Tuhan. Amin. Itu rencana Tuhan, jalan Tuhan yang kita lalui itu tidak akan pernah gagal. Kalau Tuhan titip sesuatu, berikan sesuatu dalam hidup kita, jangan itu dilepaskan.
Amin. Pegang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan taruh firman ini kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini, supaya kita jangan melepaskan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Bagi saya mau berdoa kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin iblis selama ini iming-imingin kita dengan sesuatu yang bisa membuat kita melepas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya katakan jangan, tetap kuatkan kita, kuatkan hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekalian katakan, Pastor tolong doakan saya supaya saya tetap pegang apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Supaya Tuhan celingkan mata saya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya itu berharga dan indah, dan itu tidak ternilai harganya. Tuhan, supaya aku menghargai apa yang Kau sudah berikan kepada saya. Mungkin itu pelayanan, mungkin itu ibadah, mungkin itu keluarga yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kekudusan itu terima kasih, kemuliaan-Mu terima kasih Tuhan. Aku tidak akan tukar dengan perkara-perkara yang lain. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu, berikan kekuatan kepada kami. Jangan lepaskan apa yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan demikian. Jangan kau tukar dengan apa yang diiming-imingin oleh iblis. Itu fana adanya, tapi cari kebenaran. Haleluya. Apa yang kau sudah lakukan, apa yang kau sudah jalani, itu jalan yang benar, dan jangan nyeleweng ke tempat yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami percaya Kau bicara kepada kami. Persekutuan ini Kau lanjutkan kasih setia-Mu Tuhan, supaya persekutuan ini lebih banyak orang dimenangkan di tempat ini. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, kita serahkan